Satu lagi, sebuah cerita horor dari akun Twitter Simple Man yang berjudul Teror Pocong Mbak Sum akan segera Mimin bawakan buat kalian semua penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Langsung saja, buat kalian yang tidak sabar, selamat menyimak dan salam horor. Awalnya aku tidak yakin mau bercerita ini, karena dari sekian banyak pengalamanku ini adalah salah satu kejadian yang menurutku paling seram, membekas bahkan sampai sekarang. Dan jujur, aku masih agak merinding kalau mengingat kejadian ini. Jadi, sebelum aku masuk ke ceritanya, aku cuma mau bilang, kalian boleh percaya atau tidak percaya kalau ada yang lain yang senantiasa hidup bersama kita. Terlepas dari itu, kita harus saling menghormati. Waktu itu, hari mulai petang. Temanku, si Adi, tiba-tiba bilang sesuatu yang ganjil. "Bro, kamu tidak pulang? Bentar lagi maghrib loh." Aku bingung, karena tidak biasanya Adi atau teman-temanku yang lain menyuruh pulang di saat maghrib adalah waktu yang tergolong sore bagiku. Aku perhatikan teman-teman yang lain setuju. Aku memang kalau main biasanya ke desa tetangga, sebuah desa yang terletak di sebelah timur desaku berada. Waktu itu aku masih SMK dan jalanan belum diaspal sama sekali. Jadi kalau naik sepeda, mesti merasakan geranjalnya batu kerikil. Desaku dan desa tetangga satu kecamatan, hanya terpisah oleh sungai kecil dan sebuah pemakaman. Iya, pemakaman. Pemakaman ini khusus untuk desaku dan desa tetangga. Jadi bisa dibilang ini adalah pemakaman satu-satunya dan untuk bersama. Karena temanku juga bergegas mau pulang, akhirnya aku mengalah. Aku pun pulang meski sebenarnya aku masih mau main dan bercengkrama, karena aku jarang sekali ketemu mereka di sela kesibukanku sekolah. Di sepanjang jalan yang dipenuhi rumah warga, aku baru sadar semua rumah tertutup. Menurutku ini aneh. Tidak biasanya jam sore seperti ini semua rumah warga sudah ditutup, bahkan beberapa rumah sudah mematikan lampu terasnya. Pos kamling yang berada di ujung desa, yang biasanya ramai oleh bapak-bapak ngerumpi pun kosong. Aku tetap mengayuh sepeda dan masih memperhatikan rumah-rumah warga. Penerangan di jalan tidak terlalu bagus, hanya dari lampu-lampu para warga. Tanpa aku sadari, aku sudah mau keluar desa dan memasuki jembatan yang di bawahnya dialiri sungai. Di sini akhirnya aku bertemu dengan seseorang. Dari jauh, memang aku melihat siluet seseorang berdiri mau menyeberang jembatan. Tapi dia cuma diam. Aku pikir mungkin lagi menungguku karena memang jembatannya sempit dan tidak bisa dipakai untuk 2 jalur. Semakin aku dekat, perasaanku tiba-tiba tidak enak. Seolah tiba-tiba ada angin dingin, dan begitu sudah dekat dengan jembatan, aku dapat melihat dengan jelas siapa yang berdiri di sana. Rupanya Mbak Sum. Semua orang tahu siapa Mbak Sum. Beliau adalah warga desa tetangga tempatku main sebelumnya. Tidak ada pecel yang seenak buatannya Mbak Sum. Itulah kenapa beliau sangat terkenal. Begitu kami papasan, aku menyapa beliau seperti aku menyapa warga sebagai sopan santun, sebagai masyarakat Jawa yang tahu tata krama. "Monggo." Tapi Mbak Sum tidak menjawab salamku. Beliau cuma berdiri, matanya kosong melihat jalan menuju pemakaman. Aku pikir
Mungkin beliau tidak mendengar salamku. Jadi aku lanjut masuk ke jalur pemakaman. Meski pemakaman, aku sudah sering lewat sini karena memang cuma ini akses jalan menuju desa sebelah. Kecuali mau muter lebih jauh lewat pabrik gula. Anehnya petang ini aku tidak melihat ada yang lewat. Aneh, seharusnya banyak orang lewat di sini selain aku, karena akses di sini yang paling dekat. Aku berusaha tidak berpikir macam-macam. Jadi aku masuk ke area pemakaman. Aku juga tidak lupa mengucap salam karena aku percaya ada kehidupan setelah kematian. Menurut apa yang aku percayai. Gemerincing rantai sepeda terdengar jelas. Perasaanku jadi tidak enak. Kalau begini, biasanya sepedaku mau lepas rantainya. Aku cuma membatin. Jangan di sini losnya. Nanti saja di rumah warga. Dasar apes. Rantai sepedaku los beneran. Lepas rantainya beneran. Aku mengumpat keras-keras. Sialan, tapi begitu sadar aku mengumpat di pemakaman, nyaliku langsung ciut. Aku buru-buru membenarkan rantai sepedaku. Aku melihat depan belakang, masih belum melihat ada orang lewat. Kalau saja itu bukan sepeda satu-satunya, pasti sudah aku tinggal. Di sela aku sedang benerin sepeda, aku mendengar suara seperti suara burung. Aku lihat sekeliling, suaranya semakin lama semakin terdengar jelas. Di sini, mau tidak mau, aku akhirnya melihat ke area pemakaman. Pemakamannya sendiri terpisah dari jalan utama oleh tembok setinggi dada orang dewasa. Waktu aku berdiri, aku bisa melihat rentetan batu nisan dan pohon kamboja di sampingnya. Tapi ada yang menarik perhatianku. Seperti di balik salah satu pohon kamboja ada yang sedang mengintip melihatku. Aku menyipitkan mata, berusaha memperhatikan sebelum seseorang menggertak bahuku. Aku berjingkat saking kagetnya. Tapi begitu aku tahu siapa yang menggertakku, aku menjadi lega. "Ngapain kamu di sini marip-marip seperti ini?" katanya. Beliau adalah Pak Iman, juru penjaga makam ini yang rumahnya tepat di gerbang masuk makam desaku berada. "Rantai saya lepas, Pak," aku bilang polos. Beliau memperhatikan sekeliling, mimik wajahnya panik. Ya sudah, sini, aku bantuin." Beliau membantu membenarkan rantaiku, sementara aku melihat di mana aku tertuju tadi. Tidak ada apa-apa, karena yang aku lihat cuma pohon kamboja tanpa ada siapapun di baliknya. Begitu rantainya sudah terpasang, Pak Iman segera bilang dengan nada tergopoh-gopoh, "Sudah, cepat pulang. Jangan lupa bersihkan badanmu. Jangan keluar-keluar lagi ya." Aku cepat mengayuh buat pulang, sementara Pak Iman pergi lagi dengan senter tua di tangannya. Itu adalah pengalaman paling mengerikan yang pertama kali aku rasakan saat lewat pemakaman desa. Tapi itu masih awalnya saja. Karena begitu aku tahu apa yang terjadi, aku tidak tahu lagi harus ngomong apa. Sebelumnya, kalau kalian tanya di mana tempat kejadiannya, mohon maaf, aku tidak bisa memberitahu. Karena apa yang mau aku ceritakan menyangkut privasi penting sebuah keluarga, dan tentu saja keamanan tempat kami tinggal. 1 minggu setelah kejadian itu, aku ketemu dengan Adi di gor yang biasa digunakan buat olahraga. Aku bersama Adi memang beda sekolah, dan seperti yang aku bilang, aku jarang main ke desa sebelah meski desa kami bertetangga. Adi sendiri temanku waktu SD. Aku basa-basi ngobrol sambil minum es tebu, ngobrol ngalor ngidul. Tiba-tiba
Aku keingat kejadian petang itu. Aku ceritakan semua, mulai dari rumah warga sampai kejadian di pemakaman yang menurutku seram itu. Tapi aku lupa detail ceritaku waktu aku ketemu Mbak Sum. Awalnya Adi tidak tertarik dengan ceritaku, dan soal rumah sudah dikunci itu adalah hal yang lumrah terjadi. Aku tahu, sepertinya Adi menutupi sesuatu. Aku juga cerita kalau di pemakaman seperti melihat ada orang yang mengintipku dari balik pohon kamboja. Sebelum Pak Iman datang, Adi masih tidak tertarik. Sampai akhirnya aku bercerita, aku ketemu Mbak Sum di jembatan di atas aliran sungai antar desa. Di saat itu, aku tahu Adi tampak pucat dan melihatku dengan tatapan ngeri. Adi tidak ngomong apapun. Kemudian dia pamit karena dia kudu balik ke sekolah. Aku tidak penasaran sama sekali, karena memang semua rentetan kejadian tidak ada yang perlu dibikin penasaran. Sampai akhirnya ketika aku di rumah dan ibuku bilang tidak masak, aku usul pada ibu, "Beli pecelnya Mbak Sum saja, Mak." Ibuku cuma melihatku dengan tatapan bingung. "Loh, kamu tidak tahu?" kata ibu. "Tahu apa, Mak?" kataku. "Mbak Sum sudah meninggal 1 bulan yang lalu." Innalillahi. Aku cuma membatin karena aku baru tahu sekarang. Jujur saja, aku itu orangnya memang interaksi sosialnya kurang. Jangankan tetangga desa, tetangga sendiri aku kadang lupa namanya. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru aku dengar sampai aku ingat kejadianku bertemu Mbak Sum bukannya seminggu yang lalu. Aku kaget. Aku tanya ibuku apa tidak salah soal kapan meninggalnya Mbak Sum. Beliau cuma bilang kalau tidak salah karena ibu ngelayat ke sana. Tapi ibu merasa ada yang aneh waktu pemakaman. Aku bertanya apa, tapi ibuku tidak mau ngasih tahu. Katanya pamali membicarakan kematian seseorang dan tidak pantas saja yang begituan diceritakan. Aku mendesak ibuku buat cerita karena aku sumpah penasaran sekaligus aku mau memastikan lagi. Ibu tetap kekeh tidak mau cerita, tapi ibu cuma bilang tidak ada yang diizinkan untuk melihat jasad Mbak Sum yang mau dikebumikan. "Tanya saja bapakmu, dia kan ikut nguburin." Aku baru ingat, bapakku biasanya membantu tiap ada pemakaman. Jadi akhirnya aku menunggu bapak pulang kerja. Begitu bapakku pulang, aku langsung bertanya perihal pemakaman Mbak Sum. Bapak cuma melihatku dengan tatapan selidik. Beliau cuma berucap, "Hus, tidak etis ngomongin orang yang sudah tidak ada." Aku tidak mendapatkan info apapun dari bapak. Kemudian aku kepikiran soal Adi. Aku bela-belain nyari Adi di rumahnya dan akhirnya kita ketemu di lapangan. Dia lagi main bola sama yang lain. Aku pun ikut main bola. Setelah main bola aku bertanya soal itu. Adi dan yang lainnya cuma diam-diaman. Tidak ada satupun dari mereka yang mau bercerita. Aku akhirnya pulang, kecewa. Aku coba hitungin lagi kapan tanggal kematian Mbak Sum dengan kejadianku ketemu beliau di jembatan samping pemakaman. Aku masih tidak habis pikir kalau Mbak Sum sudah tidak ada 1 bulan yang lalu. Lalu yang aku temui waktu itu siapa? Intinya waktu berjalan cepat dan aku ketemu Adi lagi. Dia lagi bersama teman sekolahnya ngopi di warung dekat alun-alun. Di sini aku menghabiskan banyak waktu buat ngobrol sama dia dan sampai akhirnya dia nyeletuk, "Kamu masih penasaran kenapa aku tidak mau ngomongin soal Mbak Sum?"
Otomatis aku kaget. Sudah lama aku tidak tertarik lagi sama hal itu dan sudah meyakinkan mungkin aku salah lihat waktu itu. Tapi pertanyaan Adi terlalu menggiurkan untuk ditolak, jadi aku bilang, "Iya, aku masih tertarik." Adi melihat sekeliling seperti mau membicarakan rahasia negara. Kemudian dia melihatku sambil setengah berbisik, "Mbak Sum, jadi pocong, Bu." Mendengar hal itu, yang pertama kali aku ucapkan cuma, "Astagfirullah, kamu jangan ngaco, Di." Ucapku tidak percaya. Adi menyanggah ucapanku dan bilang kalau 40 hari setelah kematian Mbak Sum di desanya diteror oleh pocong yang menyerupai wujud Mbak Sum. Di sini aku cuma diam mendengarkan Adi bercerita semua informasi dan pengalaman-pengalaman semua warga kampung yang melihat dengan mata sendiri. Adi masih terlihat takut. Terdengar dari suaranya yang rada pelan, seolah-olah apa yang dia ceritakan ini bakal mengejar dia kalau dia cerita ke seseorang. Dan aku semakin penasaran. Singkatnya, Adi bercerita kalau sebelum Mbak Sum meninggal beliau sempat sakit keras. Nah, di sini Adi juga tidak tahu karena dia tidak ikut menjenguk. Yang menjenguk cuma ibu-ibu atau tetangga sekitar. Masalahnya, rumor yang Adi dengar sakitnya Mbak Sum itu tidak umum alias ganjil. Kalau dia dengar dari bapak dan ibunya sendiri, di mana Adi mencuri dengar waktu mereka ngobrol. Kalau Mbak Sum ini dikirimi santet. Tapi orang tua Adi sendiri tidak mau mengambil spekulasi jauh. Yang jelas, waktu melihat muka ibunya bercerita, wajahnya antara ngeri dan syok. Anak-anak tetangga juga rame pada ngomongin Mbak Sum. Mereka penasaran apa yang menimpa beliau. Tapi waktu itu sudah tidak boleh ada yang menjenguk lagi. Rumahnya seperti sengaja ditutup dan tidak menerima tamu. Cerita yang paling jelas yang Adi tahu dari kondisi Mbak Sum datang dari Bu Mi, tetangga Mbak Sum sendiri yang kebetulan punya warung. Waktu Adi lagi nongkrong, kebetulan Bu Mi lagi bercerita dengan tetangga yang lain. Di sini Adi mendengar jelas Bu Mi bilang kalau wajahnya Mbak Sum aneh. Seluruh wajahnya menghitam dan kondisi matanya melotot. Tidak cuma itu, bagian tubuhnya yang lain juga tidak kalah hitam. Ada luka semacam melepuh dan juga dipenuhi nanah. Mbak Sum cuma meraung menahan sakit. Semua orang yang melihat katanya tidak bisa ngomong apa-apa, seperti semacam syok melihat ada hal seperti ini. Keluarga Mbak Sum sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kabarnya mereka sudah sempat memanggil orang pintar. Dan anehnya di sini, beberapa orang pintar baru melihat rumahnya ada yang langsung balik bilang kalau dia tidak mampu. Ada yang sempat masuk tapi kemudian pamit. Katanya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan yang kabarnya sampai ada yang didatangin dari luar kota cuma menggeleng kepala. Keluarga akhirnya menyerah dan mulai pasrah. Hampir semua tetangga yang sudah berkeluarga tahu hal itu. Tapi mereka sepakat tidak membongkar rahasia ini, terutama agar orang luar kampung tidak tahu. Tapi yang namanya mulut orang-orang kita, kadang berita seperti ini menyebar begitu cepat. Di sini aku jadi mikir, apa jangan-jangan bapak juga tahu soal beginian, dan ibu juga. Tapi mungkin mereka tidak bercerita kepada aku, tidak mau. Jujur saja, waktu Adi bercerita, bulu kuduku merinding padahal hari masih siang. Aku tidak tahu
kalau ada kejadian seheboh ini di desa tetangga. Tepat setelah setengah bulan kurang lebih Mbak Su menderita, akhirnya keluarga mengatakan beliau meninggal. Di sini Adi bisa melihat sendiri ada yang aneh dengan pemakamannya. Rumahnya ditutup oleh kain hitam, sementara warga cuma membantu seadanya menyiapkan pemakaman. Adi sendiri cuma membantu memotong bambu, sementara dia melirik ke sana kemari memperhatikan gelagat keluarga yang mulai memasang kembang di sekeliling rumah. Saat itu sekitar jam 4 sore, tapi langit sudah gelap dan suasananya sangat tidak enak. Jenazah dibawa ke makam jam 5 kurang, diiringi warga sekitar. Kemudian tiba-tiba Adi dan pemuda-pemuda lain dicegah untuk ikut. "Niatku cuma ingin bantu, bro," kata Adi. Tapi hampir semua orang dewasa wajahnya pucat. Akhirnya pemakaman dilangsungkan tertutup. Cuma warga dan orang dewasa yang ikut. Di sini Adi mendengar sendiri dari Mas Piko, sepupunya yang kebetulan boleh ikut. Dia cuma bilang, "Untung kamu tidak ikut kemarin." Adi kaget, terus bertanya, katanya sempat ada yang pingsan sekitar 4 orang. Mas Piko cuma diam beberapa menit sambil mengisap rokok di tangannya. "Pingsannya mereka karena tidak kuat melihat." Mas Piko ngelirik Adi, wajahnya tegang. Sudah, tidak pantas ini diceritakan. Tapi Adi tahu mereka pingsan waktu melihat jenazah Mbak Su. Teman-teman, penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Jumpa lagi bersama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sebelumnya dari akun Twitter Simpleman yang berjudul Teror Pocong Mbak Sum. Buat kalian yang sudah penasaran, langsung saja selamat menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga kalian suka dan terhibur. Salam horor. Mulai dari sini, semuanya dimulai. Aku bakal menceritakan ini dari sudut Adi yang bercerita waktu dia mendengar dari semua tetangganya, karena terornya sendiri cuma ada di kampungnya Adi. Bu Mi adalah pemilik warung sekaligus tetangga dari Mbak Sum. Rumahnya sendiri hanya berjarak oleh gang kecil, sedangkan warungnya tepat di seberang jalan di samping lapangan voli. Setelah acara tahlilan yang dilaksanakan setelah sholat Isya, Bu Mi membuka warungnya. Beliau biasanya menyajikan kopi untuk tetangga atau orang yang sekedar ingin cari angin. Tapi malam itu suasananya lain. Tidak pernah Bu Mi merasa kondisi desanya sesepi ini. Dia cuma duduk sambil melihat jalanan yang kosong. Kemudian firasatnya tiba-tiba tidak enak. Bu Mi merasa malam ini dia tidak seharusnya buka warung. Dan benar saja, setelah beberapa saat merasakan hati dan pikiran tidak tenang, sekarang dia mencium aroma kembang kamboja. Kembang kamboja sendiri baunya tipis, nyaris tidak berbau. Tapi kali ini baunya tercium menyengat. Dilihatnya ke sana kemari mencari dari mana asal bau ini muncul. Jalanan masih sepi, sementara angin dingin malam berhembus.
Masih jam setengah 9 tapi suasananya nyaris seperti jam 12 malam. Sampai akhirnya Bu Mi mendengar suara seseorang memanggil, suaranya merintih. "Mbok, Mbok." Bu Mi tahu pemilik suara ini. Beliau juga tahu di mana suara ini terdengar. Tapi hati dan pikirannya mencoba menolak. Sementara suara memanggil itu terus terdengar. "Mbok, ini aku, Mbok." Setelah perang batin, Bu Mi akhirnya berbalik. Dilihatnya sosok yang memanggilnya berdiri di depan pintu warung. Seketika itu, Bu Mi cuma bisa berucap istighfar sambil menutup matanya rapat-rapat. Karena apa yang dia lihat benar adanya. Itu adalah Mbak Sum, tapi dengan wujud pocong. Samar, Bu Mi masih mendengar sosok yang menyerupai Mbak Sum berbicara. "Mbok, tolong, Mbok." Bu Mi masih menutup mata sambil mulutnya memanjatkan ayat-ayat. Suaranya tidak mau hilang, suaranya terus meminta tolong dengan keberanian yang tersisa. Bu Mi melihat Mbak Sum masih berdiri. "Sudah, Nak, sudah, dirimu sudah berbeda alam. Kembali ya, Nak, kembali." Tapi seperti tidak mengindahkan permintaan Bu Mi, sosok itu masih berdiri di tempatnya. "Tolong, Mbok." Bu Mi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Sampai akhirnya Bu Mi mungkin mengingat kenapa Mbak Sum menemuinya. "Mohon maaf ya, Nak, bila aku punya salah, maaf sebesar-besarnya. Mulai sekarang, aku juga memaafkanmu. Kembali ya ke tempatmu." Tepat setelah Bu Mi mengatakan itu, pocong Mbak Sum pergi. Malam itu juga, Bu Mi merapikan dagangannya dan pergi pulang. Namun Bu Mi belum menceritakan ini kepada semua warga atau keluarga Mbak Sum. Karena hampir sebagian orang nanti akan mendapat gilirannya sendiri. Sebelumnya, aku mau ngasih penjelasan. Apa yang aku tulis ini sudah mendapat izin dari Adi perihal kejadian yang sempat bikin heboh desanya 7 tahun yang lalu, waktu aku masih SMK. Aku masih ingat waktu itu. Adi menceritakan semua karena memang keadaan desanya perihal meninggalnya Mbak Sum benar-benar bikin semua orang tidak nyaman, terutama mereka yang ikut menguburkan jenazah beliau. Orang-orang memilih bungkam atas kejadian ini, tapi beberapa masih suka membicarakannya. Mbak Ida adalah tetangga jauh Mbak Sum. Rumahnya beberapa blok dari rumah Mbak Sum. Namun, Mbak Ida memiliki hubungan dekat dengan Mbak Sum karena suaminya masih bersaudara dengan suami Mbak Sum. Dahulu waktu Mbak Sum masih sakit, Mbak Ida yang merawatnya. Mbak Ida adalah salah satu yang paling tahu betapa aneh penyakit yang menyerang Mbak Sum. Sebenarnya Mbak Ida tidak pernah mau menceritakan apa yang menimpa Mbak Sum. Namun banyak orang yang selalu bertanya kepadanya karena sungkan terkadang Mbak Ida menceritakan kondisi Mbak Sum. Ketika Mbak Sum meninggal, Mbak Ida pula yang ikut memandikan jenazah beliau. Tapi sebenarnya Mbak Ida tahu dia merasa tidak enak atau mungkin bersalah setiap kali membicarakan keadaan Mbak Sum kepada orang-orang yang menanyainya. Saat itu malam hari dan hujan baru turun. Mbak Ida ada di rumah menghabiskan waktu untuk menonton televisi. Suaminya, Mas Eko, saat itu dapat tugas shift sore di sebuah pabrik kertas. Lokasi rumahnya sendiri berada di samping kebun pisang cukup jauh dari rumah tetangga. Sekitar jam 11 malam, Mbak Ida masih menonton TV, belum ada keinginan untuk tidur. Sementara
Hujan masih turun meski hanya sekedar rintik-rintik, sampai suara ketukan pintu mengalihkan perhatiannya. Awalnya, Mbak Ida ragu, mungkin salah dengar, tapi suara itu kembali lagi. Mbak Ida bangkit dari tempatnya, berjalan menuju ruang tamu. Tidak pernah terpikir akan ada tamu malam-malam begini. Jadi Mbak Ida hanya mengintip dari jendela kaca yang hanya ditutup selambu. Ketika ia mengintip siapa yang mengetuk pintu, ternyata tidak ada siapapun yang bertamu. Mbak Ida kembali menonton TV dan baru saja ia duduk, pintu kembali diketuk. Lebih keras dari sebelumnya. Mbak Ida kembali menuju pintu rumahnya. Sekali lagi, ia mengintip dari jendela rumah, masih tidak ada siapapun. Hal ini terjadi sampai ketiga kalinya. Karena kesal, Mbak Ida menunggu suara ketukan itu di ruang tamu. Dan benar saja, suara ketukan itu kembali terdengar. Karena mungkin ingin segera menangkap siapa yang sudah bersikap iseng. Tanpa mengintip di jendela, Mbak Ida membuka pintu. Tepat ketika pintu dibuka, Mbak Ida hanya bisa mematung, melihat sosok berdiri dengan kain kafan kotor melotot ke arahnya. Kata Adi, mencuri dengar saat Mbak Ida bercerita, beliau mencium bau amis seperti bangkai ayam. Besoknya Mas Eko, suaminya, menemukan Mbak Ida pingsan di ruang tamu dengan pintu terbuka lebar. Mas Eko yang panik segera membangunkan Mbak Ida. Kabar tentang pocong Mbak Sum segera menyebar. Ditambah pengakuan Bukmi kalau beliau juga melihatnya tempo hari. Bukmi menceritakan kejadian itu, hanya saja ia mencium bau bunga kamboja. Sedangkan Mbak Ida mencium aroma bangkai ayam. Kejadian ini hampir membuat satu desa heboh. Pak RT sampai akhirnya bicara dengan keluarga almarhumah dan akhirnya sepakat untuk memanggil orang luar. Saat itulah orang yang dimintai tolong menjelaskan bila Mbak Sum meninggal tidak wajar dan biasanya diikuti dengan penasaran. Untuk alasan kenapa Bukmi dan Mbak Ida didatangi oleh beliau karena mereka membicarakan hal yang seharusnya tidak dibicarakan. Saat dimintai jalan keluar itu, orang pintar itu hanya bilang, tunggu sampai 40 hari. Maka ia akan pergi dengan sendirinya. Untuk yang tahu keadaan beliau sebelum meninggal lebih baik diam saja. Tidak perlu diumbar atau diceritakan. Orang itu juga memberi nasihat untuk tidak keluar rumah setelah hari petang. Di sini aku jadi tahu alasan Adi menyuruhku pulang waktu itu. Aku juga jadi tahu kenapa Adi dan teman-temanku yang lain tidak mau ngomongin hal ini. Karena dasarnya aku masih penasaran. Aku pun bertanya, setelah Mbak Ida, apakah Mbak Sum masih menampakkan diri? Adi cuma diam lama. Lalu dia bilang, 40 hari, desaku sudah seperti desa mati. Dan karena hal ini tidak boleh dibicarakan, ada tukang bakso yang apes waktu lewat desaku. Bicara tukang bakso, aku cuma ingat satu orang yang sering warawiri desaku maupun desa Adi. Namanya Cak Mat, pedagang bakso yang dorong gerobak dan gerobaknya dicat dengan warna coklat. Makanya orang-orang lebih mengenal dengan nama bakso coklat. Adi mengiyakan jawabanku. Bakso coklat biasa berkeliling di desaku sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Kemudian dia akan melewati desa Adi jam 6 lebih. Karena begitu mencekamnya keadaan saat itu, surah yang digunakan sholat hanya dihadiri beberapa orang. Itu pun yang rumahnya bersebelahan dengan surau. Bakso coklat lewat seperti biasanya dan tidak tahu apapun tentang apa yang terjadi di desa itu.
Jam 6 sampai jam 7 jalanan sepi. Jadi beliau melewati desa Adi ke desa yang lebih jauh. Nah, entah apa yang dipikirkan oleh Cak Mat, karena biasanya dia tidak kembali ke desanya Adi, tapi melewati pabrik gula ke desa-desa tetangganya. Tapi malam itu, sekitar jam 11 Cak Mat kembali ke desanya Adi. Mungkin beliau penasaran, karena tidak biasanya desa itu sepi. Sekaligus mungkin ia ingin menjajakan sisa dagangannya. Barangkali saja nanti ada yang mau beli. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Seseorang memanggil bakso coklat keluar dari rumah yang Cak Mat tahu sebagai rumah penjual pecel. Mbak Sum keluar mengenakan daster yang biasa. Waktu itu Cak Mat tidak menaruh curiga sedikit pun. Beliau menerima mangkok yang dibawa Mbak Sum. Basa-basi seperti penjual pada umumnya, namun tidak diindahkan oleh Mbak Sum. Mbak Sum hanya diam saja, memperhatikan Cak Mat menjajakan dagangannya di atas mangkok. Yang diingat Cak Mat ketika cerita keesokan harinya adalah ia bertanya, "Mbak, tampaknya kamu sudah sehat ya?" Mbak Sum masih diam saja. Cak Mat masih belum curiga. Setelah selesai menjajakan pesanannya, Cak Mat berniat memberikan baksonya kepada Mbak Sum. Tapi seperti disambar geledek, yang di depannya sudah bukan Mbak Sum lagi, tapi pocong yang wajahnya hitam pekat melotot ke arahnya. Cak Mat yang orangnya sudah tatak atau biasa melihat hal ganjil awalnya takut, sampai gemetar. Mangkok yang dia pegang jatuh mengenai kakinya. Rupanya mangkoknya juga berubah menjadi mangkok isi kembang yang biasa ada di pemakaman. Tapi setelah istighfar, beberapa saat kemudian Cak Mat berani menatap pocong di depannya. Yang diingat Cak Mat waktu itu, pocong hitam yang menyerupai Mbak Sum waktu sakit itu meminta tolong pada beliau. Jadi Cak Mat tahu kalau Mbak Sum sakit keras dan sempat menjenguk, tapi beliau tidak tahu kalau Mbak Sum meninggal setelah beberapa hari karena Cak Mat pulang ke kampungnya. Malam ini adalah malam pertama dia berjualan lagi. "Mat, tolong Mat," pinta Mbak Sum, suaranya menderita. Cak Mat yang takut bercampur prihatin hanya menatap pocong Mbak Sum dengan keberanian yang dipaksakan. Cak Mat pun bertanya, "Ada apa toh Sum? Minta tolong apa?" "Tolong Mat, bukakan tali pocongku." Cak Mat saat itu hanya diam, bimbang antara mau membantu atau tidak, karena Cak Mat pernah mendengar ada yang membukakan tali pocong dan berakhir meninggal. Jadi pernah ada kejadian di daerah lain. Ada pemuda yang nekat membantu membukakan tali pocong, tapi rupanya wajah pemuda itu disembur sampai melepuh, dan konon pocongnya itu sendiri adalah pocong kiriman. Tidak mau berakhir seperti itu, Cak Mat hanya meminta maaf tidak sanggup. Pocong Mbak Sum tidak mau pergi, bahkan mengikuti Cak Mat yang kemudian mendorong pulang dagangannya. Pocong Mbak Sum bahkan menungguinya di rumah kontrakannya. Istri Cak Mat sampai bingung melihat suaminya tidak mau tidur dan melihat ke arah teras terus. Keesokan paginya, Cak Mat menemui keluarga Mbak Sum dan meminta maaf sebesar-besarnya, karena dulu ketika menjenguk, Cak Mat beberapa kali mengatakan hal yang kurang baik di hatinya, seperti wajah Mbak Sum yang buruk sekali ketika kena penyakit ini. Hal itu sebenarnya tidak disengaja. Setelah kejadian itu, Cak Mat tidak berjualan di desa Adi sementara waktu, dan beliau tidak melihat Mbak Sum lagi di depan rumahnya. Tapi cerita yang terakhir ini Adi dengar dari Mas Apri, tetangganya, sekaligus pengantin baru. Mas Supri ini
Dulunya sempat merantau keluar Jawa. Beliau kembali ke Pulau Jawa setelah menikah dan menempati rumah orang tuanya. Waktu cerita tentang pocong Mbak Sum sedang heboh-hebohnya, Mas Supri yang selalu bilang untuk tidak percaya dengan hal begituan. Dia mengaku sudah sering melihat yang lebih menakutkan dari sekedar pocong di luar Jawa. Tapi malam Jumat itu tidak akan pernah Mas Supri lupakan. Ketika beliau cerita ke Adi dan teman-temannya, Mas Supri seperti masih tidak percaya apa yang dia lihat. Waktu itu, kamar mandi dan toilet jadi satu, tapi terpisah dengan rumah utama. Jadi, kalau mau ke toilet harus keluar rumah dan jalan beberapa langkah untuk sampai. Tapi malam itu, suasananya lain. Lebih dingin dan Mas Supri ingin buang air besar. Dia keluar rumah lewat pintu belakang. Berjalan sebentar, lalu sampailah di toilet. Sudah lepas celana, Mas Supri menyalakan rokok di dalam toilet. Sampai akhirnya, dia merasa perasaannya mendadak tidak enak. Semacam tidak tenang, diikuti suara ayam. Mas Supri masih tidak berpikiran macam-macam. Tapi lama-kelamaan semakin berisik ayamnya. Belum selesai suara ayam, bau anyir langsung tercium. Sempat dia berpikir asal baunya dari limbah buatannya. Tapi baunya lain. Setelah selesai, dia bergegas keluar dan betapa kagetnya dia saat di luar toilet Mbak Sum berdiri menyambutnya. Mas Supri tidak ngomong apa-apa, tapi langsung lewat dan masuk ke rumah. Dipikir sudah aman, tapi bau anyir masih tercium di hidungnya. Pas sudah masuk kamar, Mas Supri naik ke ranjang. Istrinya sudah tertidur lelap, tapi bau itu belum juga hilang. Karena sudah tidak tahan, Mas Supri membangunkan istrinya. Istrinya yang bangun dan sedikit kesal kemudian bertanya, "Ada apa, Thomas?" Mas Supri hanya bilang, "Dek, bacakan ayat kursi. Ada Mbak Sum di sini." Mendengar itu, istrinya awalnya kaget, tapi segera mulutnya membaca melantunkan ayat. Setelah bau itu hilang, istrinya cuma bilang, "Tadi Mas lihat ada Mbak Sum." Mas Supri cuma menunjuk sebelah almari. "Tadi Mbak Sum berdiri di sana, Dek." Adi kemudian mengatakan, setelah 40 hari itu semua warga ramai mengadakan pengajian khusus di dekat pemakaman. Dan setelah malam itu, pocong yang menyerupai Mbak Sum sudah tidak terlihat menampakkan diri. Tapi Adi masih diam. Setelah aku paksa bicara, Adi akhirnya mengatakan, katanya sempat masih ada yang lihat, tapi cuma di dekat pemakaman, dan yang lihat itu bukan warga desa, tapi orang umum. Terlepas dari apa yang menimpa desa dan musibah keluarga Mbak Sum, tapi belum ada yang bisa memastikan apakah itu benar-benar Mbak Sum ataukah jin yang menyerupai Mbak Sum. Karena pernah ada yang bicara kalau itu bukan Mbak Sum tapi jin usil yang kebetulan ingin menggoda. Setiap kali orang-orang pintar yang didatangkan tidak mau bercerita perihal itu, mereka cuma mengingatkan agar tidak lagi membicarakan hal-hal buruk yang menjadi aib saudaranya. Tapi tetap saja, kehebohan ini dulu benar-benar membuat geger satu desa. Untuk kalian yang bertanya-tanya bagaimana sakit Mbak Sum, masih tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Kabarnya itu kiriman dari orang yang tidak suka dan ingin mencelakai keluarga Mbak Sum. Aku yang benar-benar mengalami melihat Mbak Sum di jembatan saja masih kadang tidak percaya kalau kejadian itu benar-benar terjadi. Jadi terserah kalian mau percaya atau tidak percaya, dan aku cerita ini cuma ingin membagi pengalaman. Sekaligus semoga kita dapat belajar dari hal ini, bahwa
bahwa membicarakan aib saudara, tetangga, atau orang lain itu tidak baik, karena sebaik-baiknya kita kelak akan mendapat balasannya.